Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke part 7 ya. Kita di part 7 ini kita akan membuat satu buah root ya. Yang pertama adalah create. Ya, dari create itu singkatan dari create, read, kemudian update dan delete gitu. Jadi yang pertama kita akan membuat yang create dulu. Nah, create ini nanti kita akan mengisi data, kemudian mengincludekan ke database. Gitu. Contoh, kita akan memesan sebuah kamar. Contoh kita klik pesan kamar. Nah, ini kita akan menginput data ini yang ada di sini. Check in date, kemudian out, kemudian kalau kita klik sini simpan, check availability. Nanti kita ganti ya tulisannya jadi simpan. Nah, nanti dia akan masuk ke sini, ke database kita gitu. Jadi di sini ID pemesan, kemudian segala macamnya akan masuk ke sini. Ya. Jadi itu yang akan kita buat untuk create-nya. Ya, kita bisa sehingga kita bisa memulainya yang pertama untuk create. Jadi kita ke bagian index ya. Kita ke bagian index karena di ini kan bagian index ya. Ini ada form pesan kamar. Dia ada di bagian index. Kemudian di situ bagian pesan kamar itu ada di bagian bawah ini ya. Nah, ini insert form itself and ya, jadi ini yang akan kita isi. Ini akan kita isi. Nah, yang pertama kita harus memberi name dulu dari setiap tabel yang diisi gitu. Contoh ini name-nya sudah ada, nama pemesan, kemudian ini email, name-nya adalah email, lalu nomor HP ya, nomor HP, name-nya adalah nomor HP. Di sini nama tamu, name-nya adalah nama tamu, nama underscore tamu. Lalu bagian check in ya, check in date. Nah, ini belum ada name. Kita kasih name dulu. Name. Check in ya, name-nya check in. Lalu ini kita kasih name juga. Check out. Nah, ini jumlah kamar. Ini jumlah kamar. Di bagian jumlah kamar ini akan kita ganti saja pakai apa namanya input ya, from control biasa, supaya dia bisa memasukkan terserah mau berapa ini yang akan diinputkan. Kita copy saja dari sini, dari nama tamu ini, tinggal diganti tipenya adalah number, lalu name-nya adalah jumlah 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 saja ya, ini nggak usah panjang-panjang. Sini placeholder-nya adalah jumlah kamar. Nah, untuk room tipe ini kita kasih nama name, room
di room tipe ya. Jadi kita kasih nama room tipe. Nah nanti, untuk selanjutnya untuk pertama kita nggunain yang sudah tersedia dulu, nanti kalau sudah bagian kamar sudah selesai juga nanti dia akan bisa update sendiri, kamar apa saja yang tersedia. Terus di sini ada check availability diganti dengan sun kamar, itu. Jadi sudah dikasih name, action-nya kita arahkan ke simpan.php. Ini nanti kita akan membuat halaman, ketika diklik pesan kamar maka akan dimasuk ke simpan.php. Pasal kita cek dulu kamar. Ini ya, nama, email, nama tamu, check in, check out-nya, jumlah kamarnya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Room tipenya untuk sementara ini dulu. Kemudian pesan kamar. Nah, dia akan masuk ke dia akan mengirim ini ke bagian simpan.php. Ini lanjut ke bagian sini. Ya, jangan lupa di bagian form ini, selain action kita kasih juga method. Methodnya adalah post ya, gitu. Ini adalah post, jadi kalau kita pesan akan mengirim ke simpan.php. Oke, kita akan membuat file baru di bagian aplikasi hotel. Klik new file, save, kasih nama dengan simpan.php. Nah, untuk programnya ini diisi dengan, ya, untuk simpan kalian masukkan program ini. Jadi di sini program penyimpanan menggunakan pos. Nanti form-form nama pemesan, email, nomor HP, nama tamu, check-in, check-out, jumlah, dan room tipe akan di-post ke database atas bagian tabel pemesanan. Terus kolomnya ada nama pemesan, nomor HP, email, nama tamu, check-in, check-out, jumlah kamar, dan tipe kamar. Ini akan masuk ke sini. Ini untuk simpan ya. Silahkan diketik untuk halaman simpan dan di save. Lalu kita ke indeks, ada yang perlu diubah. Nah, di bagian indeks ini bagian form itself ya, bagian bawah itu yang ada tabel pop-up-nya. Nah, ini kan action-nya itu ada di bagian form yang setelah form pertama, di bawahnya ada form lagi. Nah, ini kalau action-nya ada di sini, dia tidak akan jalan, nggak akan jalan masuk ke halaman simpan. Jadi action ini harus diletakkan, kita cut, kita letakkan di sini di form yang pertama. Nah, seperti ini. Jadi harus diletakkan di form pertama. Yang form yang ini kosongin saja. Gitu. Ya. Kemudian di bagian ini harus ada tipenya ya. Nah, sorry.
Yang bagian sini abaikan dulu. Terus kita ke database. Nah, di database untuk check in dan check out kemarin kan masih menggunakan date ya. Nah, ini saya sudah coba menggunakan date tidak mau terbaca. Jadi harus kita ubah manual saja menggunakan varchar. Nah, cara mengubahnya dua ini, check in dan check out kita drop saja dulu. Kita drop check in, kemudian check out kita drop juga. Nah, kemudian kita add lagi satu, dua ya. Kita add dua setelah email, ya kan? Setelah email itu ada setelah apa tadi ya? Setelah check in dan check out itu setelah nama tamu. Jadi setelah nama tamu kita isi di situ. Jadi setelah after nama tamu ya. After nama tamu kita buat yang pertama check in, ininya varchar menggunakan 15 saja. Kemudian check out sama varchar 15. Ya, check in dan check out. Kemudian kita save. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum ada data, masih kosong. Sekarang kita coba masukin data. Misal nama pemesannya Andi, emailnya ini asal ya. Dan ini nama tamunya Hadi, check-innya misal tanggal 4 bulan 18 2022, tanggal 18 bulan 4 2022 ya. Kemudian check-outnya tanggal 20 bulan 4 2022. Jumlah kamarnya misal 4, room tipenya lux misal. Kita simpan. Ya, kembali lagi ke halaman indeks. Nah, disimpan tadi. Kalau dia tersimpan, maka dikembalikan ke halaman indeks. Kemudian kita cek di localhost-nya, apakah tersimpan. Kita lihat. Ya, dia tersimpan. ID pemesanan, ya, ini ID pemesanannya. Kemudian nama pemesan, nomor HP. Oh, kebalik ini sebenarnya. Oh ya benerin. Nomor HP, email, nama tamu, check-in, check-out, jumlah kamar, dan tipe kamar. Seperti itu ya untuk create gitu. Jadi untuk bagian pemesanan create-nya sudah berhasil. Nah, untuk kamar ini kan ada juga ya. Nah, ini kamar dan fasilitas ini sama, tinggal kita copy saja. Jadi bagian ada di indeks. Nah, yang ini kita copy saja ya. Ini kita copy. Nah, terus ada di bagian kamar. Bagian kamar kita ganti. Ini ya. Kita ganti. Terus kita paste punya kita tadi. Seperti itu. Terus di bagian fasilitas juga sama. Ini ya. Kita hapus. Kita pastekan yang ini tadi. Ini kita copy. Bagian yang di indeks. Untuk fasilitas kita pastekan di sini. Supaya sama semua. Ya. Sama juga sama seperti di indeks gitu. Jadi yang di bagian di kamar, mau di fasilitas, di home, ini bisa pesan juga. Semua halaman bisa pesan lewat sini.
seperti itu ya. Ini untuk pesan kamar. Nah, sudah berhasil. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian admin. Semua 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita ke bagian ini dulu, resepsionis. Kita ke resepsionis ya. Resepsionis. Sini kan ada reservasi hotel ya. Nah, reservasi hotel. Nah, ini kan seharusnya data dari pemesanan ini akan muncul ke sini. Itu data dari pemesanan yang ada di sini, ini yang tadi kita inputkan, dia akan masuk ke sini. Ketika si resepsionis ini mengecek, ini harusnya sudah muncul seperti itu. Jadi bagaimana cara membaca ya? Kalau tadi membuat create, sekarang read ya. Kita masuk ke read. Jadi membaca dari database menggunakan PHP seperti itu. Jadi kita masuk ke bagian read-nya. Ini bisa kita hapus dulu admin, indeks kita hapus, kamar, resepsionis ya. Yang di bagian resepsionis, yang lain bisa dikeluarkan dulu. Sini loh. Maaf, ini tadi percobaan. Nah, kita ke resepsionis. Jadi supaya si ini bagian reservasi ini akan terisi. Gitu. Ini akan terisi. Caranya seperti ini. Oke, untuk caranya seperti ini. Ini bagian reservasi ya. Bagian reservasi, ini ada nama pemesan, nomor handphone, nama tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah kamar dan tipe kamar. Sepertinya kita tambahin satu lagi nomor ya. Nomor nomor apa itu namanya? Urut ya, nomor urut. Jadi tambahkan aja satu. Sini ada nomor urut. Satu lah. Nah, caranya kita akan memasukkan yang akan diulangkan yang ini di bagian body. Nah, ini yang akan kita ubah. Jadi di bagian body kita panggil dulu PHP. Kita menggunakan PHP. Kemudian ya, jadi kalian inputkan PHP tadi dengan coding ini ya. Include koneksi.php, ini memanggil koneksi ya. Nah, untuk koneksi ini kan ada di bagian luar ya, bagian luar. Nah, sedangkan si reservasi ini ada di dalam itu. Jadi kita harus keluar dulu folder, lalu baru masuk ke koneksi. Nah, ini variabel nomor diawali dengan nomor 1, query-nya koneksi select from tabel pemesanan. Dan ini, nah, nanti di bagian sini ini akan berisi echo-nya ya. Kita berikan, kita kasih echo seperti ini ya. Ini untuk yang pertama adalah nomor. Jadi nah ya, PHP echo no nomor plus plus, maksudnya nomor ini akan bertambah 1 1 1 dengan itu untuk nomor. Kemudian selanjutnya ini kita hapus PHP echo
Eh, yang kedua itu adalah nama pemesan, ya, nama pemesan. Sorry, bukan nama pemesan ya, tapi seperti ini. Echo panggil variabel row dengan, nah ini kita ambil dari barisnya. Yang pertama adalah nama underscore pemesan, nama pemesan. Ini yang pertama nama pemesan, yang kedua biar mudah kita copy saja. Yang kedua itu adalah nomor HP. Nomor HP ya. Yang kedua ada nomor HP. Nomor HP. Kemudian yang ketiga email. Yang keempat nama tamu. Nama tamu adalah email, nama tamu check in, check in, check out, jumlah kamar dan tipe kamar. Jumlah kamar, tipe kamar. Dan ini berisi tentang harus sama ya, harus sama dengan bagian database ya, tabel pemesanan. Nah, ini harus sama dengan isi dari tabel pemesanan. Selanjutnya kita tutup bagian PHP ini, yang bagian tutup kurung ini ya. Jadi di dalam body PHP. Nah, ini kan perlu tanda kurungnya sini ya. Jadi yang di dalam tanda kurung ini akan terus bertambah, itu akan terus menambah. Pokoknya yang akan diulang itu harus berada dalam tanda kurung ini. Save, terus kita coba reload. Ada error online 3334 array to string conversion in 3334. Sebentar. Oh, ini ada yang salah ya, jadi tidak memakai sama dengan. Jadi sama dengannya kita hapus saja. Save.
Jadi dia akan masuk, ada nomor, kemudian nama pemesannya, nomor handphone, email, nama tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, kemudian ada tipe kamar. Ini kalau kita coba login lagi, nah maksudnya pesan lagi, contoh Randy, emailnya randy@gmail.com, nomor handphone 08 08 9999, nama tamunya Ono, check-innya bisa nanti bulan Mei tanggal 1, check-outnya bulan Mei tanggal 3, nah kamarnya 2, room tipenya deluxe, yaitu pesan kamar. Nah, kita coba login ke resepsionis 12345. Ada nggak nanti ya muncul yang kedua ya, ini kedua, ini Randy, sudah dah. Jadi kalau nanti yang akan muncul, dia akan muncul terus menerus ya di sini, akan nambah seperti itu. Jadi ini untuk bagian resepsionis. Kalau di search juga bisa, misal kita mau cari yang namanya Andi, dia akan muncul yang nama Andi saja. Misal kita mau yang paling ceketnya yang paling terbaru, ini yang paling terbaru, yang paling lama, seperti itu. Jadi untuk ya satu lagi, dia bisa mencetak ya, mencetak data laporan. Misal kita cetak, pilih PDF, langsung download, nah langsung keluar ya. Jadi ini cetakannya ya, ini cetakannya. Jadi nama pemesan, nomor handphone, email, dan lain sebagainya sudah tersedia seperti itu. Jadi untuk resepsionis, nah ini sampai sini. Tinggal kita untuk yang admin. Admin 2, 3, 4, 5. Nah untuk admin, kamar hotel dan fasilitas hotel, ini harus kita buat tambah kamar dulu ya, tambah kamar, tambah fasilitas gitu ya. Jadi untuk tutorial kali ini part 7 sudah 30 menit. Jadi part 7 sampai sini, nanti akan dilanjutkan ke part 8 untuk bagian admin. Jadi sekian untuk part 7, kita lanjut ke part 8. Terima kasih.